Baik, jumpa lagi dengan Sang Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi kabel terbaik pada tahun 2025 sebelum pergantian tahun ke 2026. Nah, ini ada berbagai macam jenis kabel ya yang akan saya rekomendasikan yang memiliki kualitas terbaik dengan berbagai macam kriteria. Ini ada jenis kabel mulai dari micro USB, ada kabel USB Type-C atau A to C, ada kabel C to C atau kabel WD, mulai dari berbagai macam merek, misalnya Esager hingga merek Anker, ada semuanya. Seperti apa kabel terbaik di era tahun 2025 ini? Simak videonya. Baik, rekomendasi yang pertama dari brand Unit, ini namanya kabel Unit Auto Disconnect, yang fitur utamanya bisa mati sendiri ketika ponsel terisi sekitar 90% ke atas, sehingga membuat baterai ponsel itu jadi lebih aman. Nah, ini kabelnya sering saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Reno 3 ini. Usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan support VOOC 20 watt atau secara ampere ini menggunakan arus 6 ampere. Nah, sebagai perbandingan ya, ini saya ada kabel dari bawaan ponsel Oppo 45 watt Super VOOC. Kemudian ini ada bawaan ponsel Oppo Reno VOOC 20 watt. Nah, ini yang saya suka kabel unit ini, dia menggunakan kabel yang sistemnya sangat lentur sehingga enak digunakan untuk charging ke ponsel. Itu lentur, tidak mudah merusak port ponsel. Ini coba saya goyangkan ketiga kabel ini, lihat. Yang unit goyangannya luas banget. Yang kedua, kabel bawaan ponsel Oppo kaku kayak kawat, lihat. Nah, ini kabel sekali lagi yang tidak merusak ponsel, itu dia lentur sehingga ketika dicolokin ke ponsel, kabelnya yang bergoyang tidak menggoyangkan port ponsel, lihat sekali lagi. Nah, ini salah satu keunggulan dari kabel unit. Selain itu, dia juga usia pakainya sangat awet, tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, sekarang coba saya gunakan, kita bahas masalah warna port dahulu. Ini menggunakan port warna hijau yang sama kayak bawaan Oppo VOOC 20 watt, lihat ini. Nah, cuman ini hijaunya, ini hijau arusnya 4 ampere, 4 dikali 5 volt sama dengan 20 watt, itu VOOC 20 watt. Sedangkan unit ini 6 ampere, 6 dikali 11 kalau tidak salah, itu maksimalnya di sekitar 66 watt atau 65 watt, atau anggap VOOC 65 watt ya, mohon dikoreksi bila salah. Kemudian kalau Super VOOC ini dia 4, sekian ampere dikali 11 volt sama dengan 45 watt. Ini Super VOOC 45 watt. Nah, lihat desain kabelnya. Nah, yang Super VOOC kecil banget, padahal kan dayanya lebih besar daripada VOOC ya, VOOC 20 watt, tapi dia lebih kecil. Sepertinya arahnya dia mengalami penurunan kualitas ya, walaupun 4,5 ampere dia atau 4, sekian ampere, tapi masih kalah bodinya dengan VOOC 20 watt. Nah, kalau unit ini dia 6 ampere, desainnya kurang lebih setara ya, kayak di VOOC 20 watt. Nah, lihat ini. Oke, sekarang coba saya gunakan untuk charging misalnya ke ponsel Oppo Reno. Nah, coba ke Oppo Reno dahulu ya. Ini Oppo Reno 20 watt. Nah, sebagai bukti memang kabelnya walaupun usia pakai sekitar 3 tahun lebih, sampai sekarang berfungsi dengan baik. Nah, oke, lihat ini saya menggunakan USB Dr. Cozy. Oke, saya hubungkan sebentar. Nah, lihat, VOOC masih berfungsi dengan baik. Tulisannya di sini VOOC. Kalau secara tulisan super fast charging. Karena fast charging itu maksimalnya di daya 18 watt. Kalau di atas itu dari sistem tulisan Oppo mengatakan super fast charging. Jadi VOOC 20 watt itu masuk dalam kategori super fast charging. Kalau dilihat dari sisi protokol isi daya cepat membaca, dari sisi USB Dr. Cozy, dia mengatakan yang aktif DC. Nah ya, tapi secara tampilan display yang ada di Oppo itu super fast charging atau VOOC. Nah, lihat dia masih jalan di 2,9 ampere, 12,4 watt. Kenapa kok agak kecil dayanya? Karena sudah terisi 34%. Biasanya kalau yang daya hisapnya lumayan tinggi sekitar 5 sampai 30%, itu daya hisapnya lumayan tinggi. Nah, lihat ini. Nah, fast chargingnya masih berfungsi dengan baik walaupun usia pakainya sudah 3 tahun lebih, sangat awet. Nah, ini kalau sudah terisi sekitar 90% ke atas, dia akan mati dengan sendirinya.
Nah, sehingga membuat baterai dari ponsel itu awet. Nah, ini contoh buktinya ke ponsel Oppo. Ini usia pakainya sekitar sudah 3-4 tahun, baterainya masih normal. Turun performa pasti ya, tapi belum drop. Nah, oke. Coba saya gunakan untuk charging yang lainnya, misalnya ke Oppo 45 watt Superbook. Lihat, padahal pemakaian sudah 3 tahun lebih. Nah, kita lihat ya ini ya, sebentar. Nah, lihat. Nah, lihat ini sebentar. Superbook-nya aktif. 45 watt. Bayangkan, nah lihat ini, dia mencapai 4 ampere, 37 watt yang terbaca DC. Kalau di sini dia mengatakan ultra fast charging, kalau Superbook itu mengatakan seperti itu secara tulisan. Lihat, start dari baterai 1% atau habis total ini ya. Nah, lihat sekarang sudah terisi 2. Nah itu, padahal ini kabel usia pakainya sudah 3 tahun lebih, tapi masih bisa memberikan ampere yang cukup tinggi sekali. Nah, coba saya gunakan untuk charging ke Realme ini ya. Nah, sebentar. Ini Realme direct charging 33 watt. Nah, oke, saya hubungkan menggunakan adapter charger bawaan ponsel ini ya, ponsel Oppo Vook 45 watt, Superbook 45 watt. Ini baterainya masih habis total. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 3,2% dari charging aktif. Nah, ya tadi dari chargingnya aktif. Kemudian kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat, dia mencapai hingga 21 watt. Lihat ini. Nah, ini stabilnya dari charging 33 watt memang segini. Dari sisi ampere, dia mencapai hingga 2,4 ampere. Lihat ini. Nah, ya stabil di sini. Secara USB Dr. Cosi membaca dia yang aktif protokol isi daya cepat DC, tapi secara tampilan yang ada di Realme direct charging aktif. Jadi cukup recommended sekali kabel unit ini buat teman-teman yang membutuhkan kabel kualitas awet usia 3 tahun lebih masih berfungsi dengan baik. Tentunya kabel ini juga bisa digunakan untuk charging ke ponsel, misalnya flash charging ataupun Infinix supercharger ataupun lainnya dengan status supercharger aktif atau flash charging aktif. Ada desimalnya, tentunya disesuaikan ya dengan adapter charger masing-masing bawaan ponsel. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Esager. Nah, ini Esager 3 ampere. Nah, ini yang saya suka, kabelnya itu biasanya sederhana dan ada LED yang akan nyala ketika kita hubungkan ke listrik. Ini menggunakan bahan karet pada kepalanya, kemudian nylon braided pada bodi kabelnya. Secara fisik dia seperti ini. Nah, tentu saja Esager seperti ini ya. Kemudian ini warna portnya hitam. Ini secara spesifikasi support 3 ampere. Nah, lihat ini. Simple tapi powerful. Oke, saya tunjukkan kemampuan dari kabel ini. Sebelumnya kita bandingkan dahulu tingkat kelenturan kabel ini. Lihat, ini saya ada kabel dari Oppo Vook 20 watt, padahal ini 4 ampere. Kita bandingkan dengan kabel Esager 3 ampere. Lihat dari segi tingkat kelenturan kabel. Lebih lentur Esager. Ya 3 ampere versus 4 ampere. Enak, sehingga kalau menurut saya kabel seperti ini itu tidak terlalu merusak port ya. Sekali lagi, saya lebih suka kabel yang lentur daripada kabel yang kaku. Lihat ini. Oke, sudah tes kelenturan. Sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Superbook 45 watt. Apa ini memang bisa? Nah, kita coba saja. Nah, ini salah satu keunggulan dari kabel Esager 3 ampere. Padahal Superbook 45 watt itu dia akan membutuhkan kabel minimal 4,1 ampere. Secara umum seperti itu, tapi saya buktikan. Nah, oke. Ini saya menggunakan adapter charger bawaan Oppo Superbook 45 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Esager 45 watt aktif, ada desimalnya Superbook. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya. Lihat 4 ampere, 3,7 watt. Padahal secara volt, secara ampere ini 3 ampere. Yang aktif protokol daya cepat DC. Nah, lihat ini. Nah, jadi kabel 3 ampere itu tidak harus dia aktif pada protokol isi daya cepat 3 ampere, tidak. Tapi dia pasti ada kelebihan sedikit. Lihat ini, dia 4 ampere. Nah, sudah turun dayanya stabil di 26 watt atau 2,9 ampere. Nah, memang walaupun menggunakan kabel bawaan ponsel Superbook 45 watt, dia juga aktifnya segini, stabilnya 26 watt atau 2,9 ampere. Nah, lihat. Yang saya suka ada indikator LED yang nyala warna seperti ini. Cukup bagus sekali. Nah, lihat.
Jadi walaupun kabelnya support 3 ampere tapi dia juga mendukung SuperVOOC 45 watt, rel berada dia sekitar 2,4 ampere atau 21 watt, setara dengan kabel bawaan Oppo SuperVOOC 45 watt. Oke, sekarang saya ganti, coba saya gunakan untuk charging ke Realme Dart Charging 33 watt. Apakah bisa atau tidak? Kita coba saja. Nah, oke, saya hubungkan. Dart Charging aktif 33 watt. Nah, lihat 26 watt atau 21 watt memang stabilnya segini. Nah, menggunakan adapter charger Oppo SuperVOOC 45 watt. Unik, murah kabel ini, sekitar 20 ribuan. Tapi bisa support protokol ISDAYA cepat Oppo SuperVOOC, Realme ini saya coba, saya ganti, saya lupa. Saya coba untuk ke ponsel Infinix Supercharger 33 watt. Nah, ini. Jadi cari kabel itu mudah kok kalau kita paham tentang teori atau struktur daya protokol ISDAYA cepat. Lihat ini Infinix. Nah, ini salah satu kabel yang saya rekomendasikan di akhir tahun 2025 karena dia simple tapi sebentar. Simple tapi dia mendukung protokol ISDAYA cepat kelas super. Oke, lihat ini saya hubungkan. Setelah dari baterai 33%, supercharger aktif, ada desimalnya 33 watt. Infinix 33 watt. Kita lihat dari sisi struktur daya. Nah, lihat yang aktif namanya protokol ISDAYA cepat DC. Ini masih naik terus ke daya stabil. Kira-kira stabilnya ya kita lihat saja. Nanti kalau saya dahului ngomong saya tidak sesuai dengan ini ya kurang enak. Lihat. Dia stabil di 17,5 watt. Kenapa kok dayanya lumayan rendah? Karena dia sudah terisi daya persentase baterai di atas 30%. Kalau stabilnya perkiraan sekitar di 21 watt sama kayak Realme Dart Charging 33 watt tadi. Ya sama-sama 33 watt, cuman beda perusahaan saja. Lihat. Dan ada desimalnya. Jadi lumayan buat teman-teman yang ingin cari kabel buat Realme Dart Charging 33 watt, Oppo SuperVOOC 45 watt, Infinix 33 watt, ataupun flash charging dia juga bisa. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Baik, rekomendasi kabel selanjutnya tentang kabel USB Type-C untuk kepentingan super speed transfer data. Ini dari brand Venson. Ini saya usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, tapi kadang juga angin-anginan. Ya harap maklum ya, karena usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Tiap hari saya gunakan untuk transfer data video dalam pembuatan konten di channel saya ini. Oke, pertama ini dari brand Venson, desain body kabelnya bahannya PVC seperti ini. Kemudian dilihat dari si port. Nah, lihat ini body portnya. Dia warna biru. Ini ciri-ciri maksudnya USB Type-C untuk transfer data. Bisa saya buktikan di yang lainnya. Contoh ini SanDisk USB-nya versi 3.1 juga warna biru seperti ini. Nah ya, oke. Kalau pengen tahu jumlah pin yang ada pada kabel USB Venson ini totalnya ada 9 pin. Di depan ada 4 ya, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di belakang ada 5, bisa dilihat di sini. Nah, totalnya ada 9 pin. Itu ciri-ciri kabel minimal versi 3. Nah, oke. Kalau pengen tahu bukti lainnya, contoh ada laptop Advent ini. Ini bisa dilihat di sini. Ada logo SS Super Speed, maksudnya dia juga menggunakan port warna biru. Nah, kalau di Venson juga ada, maksudnya itu ada logo SS Super Speed-nya. Bisa dilihat di sini. Nah, ya, artinya memang benar kabel ini fungsi untuk utamanya transfer data, tapi juga bisa digunakan untuk fast charging. Lihat ini USB-nya 3.1. Nah, oke. Coba saya gunakan untuk fungsi fast charging. Contoh ini saya gunakan untuk ke ponsel Infinix. Oke, semoga saja bisa karena kadang agak angin-anginan kabelnya. Coba. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, super charging aktif. 33 watt ada desimalnya. Nah ya, berfungsi dengan baik. Nah, oke. Ini dia support arus minimal 3 ampere. Oke, sekarang coba saya ganti ke misalnya ponsel Realme. Nah, sebentar. Mau jatuh ini. Nah, oke, Realme coba saya gunakan adapter charger SuperVOOC. Nah, sebentar.
Nah, ini karena kabelnya ukuran besar ya, ini fokus ke data. Oke, saya hubungkan ke Realme menggunakan adapter charger SuperVOOC. Nah, dari charging aktif. Nah, itu salah satu keunggulan kabel Venson untuk super speed versi USB 3.1. Oke, sekarang coba saya tata dahulu untuk bukti kemampuan speed charging transfer datanya dia. Oke, ini sudah saya hubungkan kabelnya SanDisk dengan menggunakan kabel Venson super speed 3.1. Oke, coba saya gunakan untuk copy ya, copy dari SanDisk ini bisa dilihat ini, anggap test transfer file 1 GB ini, coba saya copy ya, nah, bisa dilihat itu. Kemudian coba saya copy ke dokumen. Nah, lihat ini ya. Oke, sekarang saya paste, tunggu sebentar. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Nah, lihat kemampuan kopinya dia. 150 MB per detik. Nah, tidak ada 30 detik sudah selesai transfer file sebesar 1 GB. Biasanya kalau menggunakan USB 3, maksudnya 2.0, sekitar 30 MB per detik. Ini bisa mencapai 140 MB per detik, cukup cepat sekali. Buat teman-teman yang ingin cari kabel untuk kepentingan transfer data, Venson ini cukup recommended sekali. Link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Aoki dan Baseus untuk jenis kabelnya micro USB. Oke, pertama dari sisi Aoki dahulu. Ini kabelnya saya melakukan pembelian sejak tahun 2018 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik ini. Ini menggunakan bahan PVC ya, Aoki micro USB. Nah, kalau micro USB biasanya itu paling tinggi rata-rata fast chargingnya di 2,4 ampere. Nah, oke. Saya beli dengan menggunakan dulu berbarengan atau setelah beli ponsel Samsung ini, Samsung Galaxy J7 Plus tahun 2018 lah ya kira-kira. Sampai sekarang ponselnya berfungsi dengan baik beserta kabelnya dan adapter chargernya. Oke. Coba sekarang saya tes kemampuan fast chargingnya ya, menggunakan adapter charger lain tidak ada masalah ya. Oke, ini saya menggunakan adapter charger Venson GAN 30 watt. Nah, karena saya yang punya ini Samsung belum support fast charging, coba untuk tes fast chargingnya dengan ke power bank. Nah, power bank Acom ini support fast charging, Acom AP201. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ya performanya dia, padahal usia pakainya sudah sekitar 7 tahun. Nah, ini saya tunjukkan berdasarkan pengalaman saya menggunakan kabel secara waktu sekitar 7 tahun. Jadi saya dalam melakukan rekomendasi itu tidak kaleng-kaleng berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, saya hubungkan, lihat ini port micro USB. Nah, lihat ini ya. Oke, seperti ini. Nah, lihat ini menggunakan bahan PVC kabelnya, karet atau PVC lah ya. Lihat, indikator fast chargingnya aktif. Padahal usia pakai 7 tahun lah. Nah, sebagai perbandingan, saya ada kabel lain dari bawaan Realme Narzo ya. Ini support 3 ampere. Lihat, ini padahal pemakaian sekitar 3 tahun sudah hancur seperti ini bahan PVC. Nah, Aoki usia pakai 7 tahun sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, tidak bisa hancur kabelnya. Kalau saya menganggap kabel ini tidak bisa rusak. Hebat. Oke, lihat seluruh dayanya 9,1 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah, memang kalau dari si teori perkiraan ini ya kabelnya support 2,4 ampere atau 2 ampere. Ingat ya, ini produksi tahun 2018 atau bahkan di bawahnya bisa juga tahun 2017, lihat. Nah, oke. Dari sisi lepas colok pun juga enak kabelnya, tidak nyangkut. Kadang saya melakukan beberapa tes kabel micro USB, ada yang rasanya itu berat untuk lepas colok, nyangkut. Lihat nih, saya lepasin, lihat. Nah, lihat, saya colokin lagi. Tek, enak, tidak nyangkut gitu loh ya. Tidak merusak port device yang di chargingnya. Oke. Sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung misalnya. Ini Samsung tahun 2018 saya belinya. Tapi ya tidak support fast charging. Dahulu tahun 2018 yang support fast charging itu jarang. Rata-rata mungkin Samsung Galaxy S8 atau S9 ya baru support fast charging. Tapi
dia masih berfungsi dengan baik. Lihat ini proses chargingnya. Nah, 2% ini kalau tidak salah struktur dayanya dia 7,5 watt. Lihat, dia masih maksimal dayanya 7,6 watt. 5 volt kali 1,5 ampere. Kira-kira seperti itu. Berfungsi dengan baik dan portnya ponselnya tidak rusak. Lihat ini. Dia merawat port ponsel atau menjaga port ponsel tidak rusak. Itulah kehebatan kabel ini. Tapi mungkin teman-teman mengalami kesusahan dalam mencari kabel ini karena secara ofisial sudah tidak ada ya. Sebagai gantinya bisa mencari AUK lain yang micro USB menurut saya kualitasnya bisa lebih bagus dari ini. Nah, ya lihat 2% statnya. Nah, dari AUK sudah, sekarang ganti dari kabel Baseus. Ini namanya Baseus Halo yang micro USB. Sebentar, ini saya cabut dahulu. Nah, oke, Baseus Halo ini saya beli sekitar tahun 2021 kalau tidak salah. Saya agak lupa. Atau bahkan 2020. Baseus Halo, nah, micro USB. Ini ada yang versi Type C micro USB Lightning, mungkin juga ada untuk iPhone. Ini ada LED indikatornya, bahan nylon braided. Ini sekitar 2,4 ampere juga arusnya, karena maksimalnya normalnya micro USB itu 2,4 ampere, kecuali ke Oppo ya sekitar 4 ampere. Itu dia warna portnya hijau. Nah, oke, coba saya hubungkan untuk tes fast charging. Nah, dia juga enak dicolokin, tidak nyangkut. Nah, lihat fast charging masih aktif, padahal usia pakai sekitar kalau tidak 4-5 tahun. Baseus Halo ada LED RGB-nya seperti ini. Nah, lihat masih berfungsi dengan baik. Usia pakai ingat sekitar 5-4 tahun. Nah, ya lumayan mahal harganya ya. Ada harga, ada kualitas saja. Oke, saya lupa tidak saya cek struktur dayanya ya. Saya hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Coba kita cek struktur dayanya. 17 watt. Nah, masih bagus AUK ya. Padahal AUK itu saya pemakaian sudah 8 tahun. Lihat, oh sama lah kurang lebih ya di 18 watt. Nah, tapi masih bagus AUK menurut saya. Lihat. Tapi enak, lihat ini dayanya. Dianggap 18 watt. Nah, Baseus Halo. Nah, sudah ya dari sisi sini. Coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung. Nah, enaknya kalau kabel ada LED RGB-nya seperti ini ya, dibuat untuk orang tua itu enak. Jadi dia itu tahu gitu loh ya. Kalau kabelnya sudah teraliri listrik gitu kan enak. Ini cocok buat bapak ibu kita yang butuh kabel dengan notifikasi yang jelas, itu enak. Ada LED RGB-nya seperti ini sehingga tahu ya, sekali lagi kabelnya kalau sudah dialiri listrik artinya sudah terhubung, bisa digunakan untuk charging ke ponsel. Kalau AUK tadi tidak ada notifikasinya ya. Terserah teman-teman suka kabel micro USB yang mana, AUK atau Baseus. Menurut saya sama bagusnya dan sama awetnya. Lihat ini, dan lepas shock itu enak. Lihat, saya cabut, ringan, tidak nyangkut, tidak merusak port device yang di chargingnya, baik Samsung usia pakai 7 tahun maupun powerbank Aqua tidak rusak dengan port micro USB ini. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya dari brand MC Dodo. Ini seri CA1080, ada digital displaynya, support arus hingga 6 ampere. Oke, bisa dilihat di sini ya. Dia menggunakan port warna orange seperti ini. Kalau bodi kabel, maksudnya bodi kabelnya dari ujung ke ujung dia seperti ini. Oke, coba kita cek dari sisi pin kabel. Dia terdapat berapa pin? Bisa dilihat di sini. Totalnya dia ada 5 pin. Lihat ini ya, 4 di depan dan tengah-tengah 1. Nah, oke, selesai dari sisi pin. Kemudian desainnya ini menggunakan nylon braided seperti ini. Kalau menurut saya kabelnya ini cenderung agak kaku. Nah, tapi buat yang cari kabel digital display, ini MC Dodo ini cukup awet sekali. Saya usia pakai sekitar 3 tahun lebih, sampai sekarang masih awet. Silahkan dicek postingan pertama kali saya terdahulu. Sampai sekarang ini berfungsi dengan baik. Oke, saya buktikan kabelnya kalau berfungsi dengan baik, baik dari sisi fast charging maupun digital displaynya. Oke, pertama coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Superbook 45 watt dan Realme Dart charging 33 watt. Nah, lihat ini ya, Oppo Superbook 45 watt. Nah, lihat. Nah, Superbook aktif 45 watt. Ada desimalnya. Oke.
Lihat, dia mencapai 40 watt dan digital display-nya masih jernih, ada logo PD. Nah, dari sisi Superfook sudah selesai. Nah, saya tampilkan wattnya saja ya untuk mempercepat proses. Oke, kemudian saya coba dari sisi Realme Dart Charging. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Ini Realme 9i Dart Charging 33 watt. Nah, lihat Dart Charging aktif 13, sekian watt. Start dari baterainya stabil di 23 watt, indikator PD aktif, atau kalau istilah PD di kabel ini ya, kalau kita ya indikator fast chargingnya aktif, kalau fast chargingnya Realme ya Dart Charging dalam tes video ini. Oke, sekarang saya ganti ke Infinix Supercharger 33 watt. Nah ini ya, coba saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Infinix 33 watt ke ponsel Infinix Hot 30. Nah lihat, supercharger aktif 33 watt, ada persentasenya ya atau ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lihat dari sisi digital display, dia masih loading menuju titik daya maksimal, tapi lihat ini, dia naik perlahan-lahan ya, tidak terlalu kencang kenaikan dayanya, tapi bisa digunakan untuk ke ponsel Infinix Supercharger 33 watt, ada desimalnya, status fast charging aktif dari sisi kabel MC Dodo ini. Jadi bisa juga, menurut saya bisa digunakan untuk charging ke Vivo Flash Charging, Oppo Superfook, ataupun Realme Dart Charging, ataupun Infinix, ataupun itel. Jadi menurut saya kabel ini bisa digunakan untuk ke brand-brand yang saya sebutkan tadi dengan status fast charging aktif atau ada desimalnya. Cukup recommended sekali dan cukup awet, digital display-nya masih berfungsi dengan baik walaupun usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya di akhir tahun 2025. Ini ada robot 120 watt yang bisa digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi 67 watt, 33 watt, ataupun 120 watt maksimalnya. Nah lihat, ini robot dengan menggunakan desain aluminium di bagian bodinya ini, lalu di bagian kabelnya nylon braided. Untuk portnya ini menggunakan warna hijau seperti ini. Nah oke, pertama kita tes dahulu dari sisi untuk charging ke ponsel Xiaomi. Ini saya ada turbo charging 67 watt, saya hubungkan dahulu. Nah, turbo charging 67 watt aktif, ada desimalnya. Nah oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi membaca yang aktif PPS dengan menggunakan adapter charger Xiaomi 67 watt. Lihat dari sisi ampere, dia mencapai masih jalan ya ini di 4 ampere. Nah lihat ini, dia sudah jalan di 4,5 ampere dan dia sudah jalan di 5 ampere. Nah lihat, masih terus jalan di 5,5 ampere, 5,6 ampere, 57 ampere, 5,8 ampere. Lihat ini. Nah, lihat secara ampere sudah mencapai 6 ampere sesuai dengan spesifikasi kabel ini. 6 ampere dikali 20 volt sama dengan 120 watt. Secara daya dia mencapai pada daya 56 watt. Nah, bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi turbo charging aktif real berada di daya 56 atau 6,1 ampere. Oke, sekarang ganti saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Superfook 45 watt. Saya ganti dahulu adapter chargernya. Nah, lihat ini, mulai saya hubungkan ke ponsel Oppo Superfook 45 watt. Superfook aktif, start dari baterai 3%, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Ya, kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC. Kemudian dari sisi ampere dia mencapai 4 ampere, dari sisi watt mencapai 38 watt. Superfook statusnya aktif real berada di ampere 4 ampere atau 38 watt. Oke, lanjut. Sekarang kita cek dari sisi tes ke ponsel Infinix 33 watt. Nah, ini mulai saya hubungkan ke ponsel Infinix 33 watt atau supercharger. Start dari baterai 34%. Supercharger aktif, ada desimalnya. Nah ya, bisa ya digunakan untuk ke Infinix. Tentunya juga bisa untuk Infinix 45 watt ataupun lainnya. Oke, kita cek dari sisi status protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC.
Kemudian dia mencapai pada ampere, lihat ini 2 ampere, 18 watt atau 2 lebih. Nah ini biasanya dia stabil di sekitar daya 23 sampai 21 watt, lihat ini. Nah ya, bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Infinix Supercharger 33 watt, status supercharger aktif, rel berada di ampere 2,5 ampere atau 22, sekian watt. Tentunya juga bisa digunakan untuk charging ke misalnya Realme Dart charging 33 watt ataupun lainnya, ataupun ke Vivo Flash charging 44 watt, 33 watt atau 80 watt juga aktif. Nah, status flash chargingnya, bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Rekomendasi kabel selanjutnya dari brand E2C. Ini kabel sakti yang mampu mengkonversi dari adapter charger PPS ke berbagai macam protokol isi daya cepat, misalnya ke Xiaomi Turbo Charging, Oppo SuperVOOC, ataupun Vivo Flash Charging, ataupun Realme dia bisa, ataupun Huawei. Nah ini saya coba untuk saya teskan ketiga ponsel ini. Oke, nah pertama kita lihat dahulu dari sisi fisik kabelnya seperti ini. Nah ini ada aturannya ya, jangan asal colok. Untuk out itu kita chargingan ke device-nya, sedangkan in ini untuk kita chargingkan ke atau kita colokin ke adapter chargernya. Ini saya menggunakan adapter charger Venson Gandas charging 70 watt. Coba saya hubungkan. Nah seperti ini bagian in, lihat. Nah ya oke. Coba pertama saya gunakan untuk ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt ya. Oke, saya sebentar. Coba menggunakan alat ukur USB Dr. Koshi. Nah seperti ini. Oke, saya hubungkan ke ponselnya. Nah lihat ini, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 10%, turbo charging aktif 67 watt, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Ini kita lihat protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Nah oke, ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah lihat ini ya, dia sudah jalan di daya atau arus 3,1 ampere, 3,5 ampere atau 32 watt. Nah lihat ini, dia sudah jalan di 4 ampere. Nah ya, support Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah ini akan mencapai pada titik daya maksimalnya dia hingga ya kurang lebih mendekati Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Lihat, dia sudah berhenti di 44 watt atau 4,9 ampere. Dia stabilnya di sini. Jadi bisa ya untuk mengkonversi atau jalan di Xiaomi Turbo Charging 67 watt rel berada di daya 44 watt atau 4,9 ampere. Sekarang ganti, saya gunakan untuk tes ke ponsel Oppo SuperVOOC ini 45 watt tanpa menggunakan atau tanpa ganti adapter charger. Nah kita lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, SuperVOOC aktif dengan menggunakan adapter charger yang sama. Tidak harus ganti adapter charger SuperVOOC ataupun 67 watt Xiaomi. Oke, kita lihat ini status yang aktif PD, protokol isi daya cepatnya. Nah, kemudian dari sisi ampere dia mencapai 4 ampere, kemudian wattnya 38 watt. Nah, jadi bisa ya untuk merubah dari PPS adapter charger ke Oppo SuperVOOC rel berada di daya 37 watt atau 3,9 ampere. Nah sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix, apakah bisa atau tidak ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Tapi kalau saya lihat dari boxnya ya, itu dia tidak ada protokol isi daya cepat Infinix. Nah lihat, tidak ada desimalnya. Nah jadi ya adanya seperti itu, jadi kurang efektif kalau ke Infinix dia. Nah lihat saja ini yang aktif namanya PPS. Nah jalan di 15,2 watt. Nah kalau disetarakan ya setara dengan Infinix Supercharge, maksudnya Infinix Fast Charging 18 watt ya, karena daya maksimalnya 18 watt. Mungkin coba saya rubah portnya. Nah oke, saya ganti portnya mungkin di bawah ini, apakah bisa atau tidak. Lihat ini, saya ganti ke bawah. Kita tunggu, lihat ini. Nah tetap ya tidak bisa. Nah oke, coba mungkin kita lihat dari sisi daya juga sama di PPS dengan sekitar 14 watt, setara dengan
Infinix Fast Charging 18 watt real berada di daya 14 watt. Nah, ini yang tidak bisa cuma di Infinix kok. Kalau yang lainnya seperti di Vivo Fast Charging, Huawei Supercharger, terus Realme Dart Charging bisa. Kecuali ke Infinix Group tidak bisa. Misalnya ke Infinix ataupun itel, dia tidak bisa. Berdasarkan tes saya seperti itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Acmic. Ini namanya Acmic DigiLine. Dia ada di digital display-nya. Nah, saya menggunakan kabel ini sekitar usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Ini menggunakan bahan nylon braided seperti ini. Lalu dari sisi bodi kabel dia seperti ini. Nah, ini ada digital display-nya. Lalu dibalik dia seperti ini. Lalu kabelnya atau body portnya ini warna kuning. Nah, oke. Saya coba untuk tes ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt ya. Nah, sebentar. Saya menggunakan adapter charger QuickTech GaN Charging 65 watt. Nah, oke. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini, mulai saya hubungkan. Nah, start dari baterai 14%, turbo charging 55 watt maksimal aktif. Ada desimalnya. Nah, kenapa kok tidak 67 watt tapi 55 watt? Karena kabel ini menggunakan arus 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Nah ya, jadi kalau ke Xiaomi 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 55 watt. Oke, kita lihat ini yang aktif protokol isi daya cepat BPS. Kemudian dari sisi ampere, lihat dia sudah mencapai pada ampere 4,7 ampere, 4,8 ampere. Lihat, nah ini berlahan-lahan naik menuju 5 ampere secara watt sampai ke 46 watt. Nah ya, bisa ya digunakan untuk ke Xiaomi Turbo Charging yang aktif tapi 55 watt sesuai dengan ampere kabel ini. Lihat daya maksimalnya 46 watt. Oke, lanjut. Saya tes dari sisi ke ponsel Oppo Superbook 45 watt. Nah, sebenarnya kabel ini bisa digunakan untuk Oppo Superbook 45 watt ya. Tinggal kita ganti saja adapter chargernya. Nah, seperti ini. Nah, tapi karena ini kabelnya C2C ya, adapter charger bawaannya kan A2C, sehingga kita perlu menggunakan konverter USB A to C seperti ini. Nah, tujuannya ya karena kabel yang kita gunakan kan C2C. Nah, sebentar, jatuh kabelnya. Maksudnya konverternya. Nah, lihat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, coba saya hubungkan ke ponsel Oppo Superbook 45 watt. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Superbook aktif. Nah ya, menggunakan kabel PD dengan kombinasi konverter seperti ini. Oke, kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di kabel. Lihat ini, PD aktif mencapai 41 watt. Nah, digital display-nya masih normal ya, walaupun usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Kalau kita lihat dari sisi USB Type-C yang aktif namanya DC, protokol isi daya cepatnya, kemudian ampernya 4 ampere, wattnya 38, sekian watt. Superbook aktif. Oke, coba saya ganti lagi. Misalnya ke ini. Infinix 33 watt, tinggal kita ganti saja adapter chargernya tetap dengan menggunakan konverter A to C. Sekali lagi karena kabelnya kan PD gitu. Lihat ini Infinix. Nah, tinggal kita ganti saja. Jadi enak, kabel PD itu bisa dibawa kemana-mana, tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dan sedikit manipulasi data atau konverter. Lihat ini Infinix 33 watt supercharger aktif. Ada desimalnya. 33 watt, biarkan posisinya standby. Kita lihat dari sisi watt, lihat ini masih naik dayanya. Kalau ke Infinix itu kenaikan dayanya agak pelan ya, tidak secepat Oppo. Kalau Oppo watt langsung ke 45 watt atau 40 watt. Nah, lihat ini, dia perlahan-lahan naik menuju titik daya maksimal di, lihat sudah jalan di 2,1 ampere atau 19,6 watt. Kenapa kok dayanya agak rendah? Biasanya karena ini dia terisi sudah di persentase baterai 30% lebih. Lihat sebentar, saya perjelas. Nah, 38%. Dia mengalami penurunan struktur daya. Lihat. Nah, kalau layarnya habis nyala, dia akan turun. Kemudian, nah lihat ini dia stabil di sekitar 19 watt.
atau anggap 20 watt. Ya. Jadi intinya supercharger aktif dan ada desimalnya. Jadi kabel ini walaupun usia pakainya sudah 3 tahun lebih, tapi masih berfungsi dengan baik, baik ke Xiaomi Turbo Charging, Oppo Supervook ataupun Infinix Supercharger. Tentunya juga bisa digunakan untuk ke misalnya Vivo Flash Charging, Realme Dart Charging ataupun Huawei juga bisa. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Cooper. Nah, ini juga digital display tapi menggunakan arus 3 ampere. Nah, ini usia pakainya juga lumayan awet. Usia pakai sudah 3 tahun lebih atau 2 tahun lebih. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Yang saya suka, kabel ini sangat lentur. Sehingga ketika digunakan untuk charging ke ponsel tidak merusak port ponsel. Lihat ini. Nah, oke, coba saya teskan ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah, enaknya kalau kita tes ke Xiaomi Turbo Charging itu akan ketahuan arus ampere kabelnya ya. Karena dia tinggal kita kalikan 67 watt itu voltasenya 11 volt dikali 3 ampere sama dengan 33 watt. Nah, kira-kira seperti lihat ini. Nanti dia akan coba saya gunakan misalnya USB Dr. Cozy untuk mengetahui struktur daya ampernya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat. Start dari baterai 17%. Nah, Mi Turbo Charging itu sama dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Nah, tidak percaya? Lihat ini struktur dayanya. Yang aktif PPS. Nah, kemudian lihat digital display-nya masih berfungsi dengan baik walaupun usia pakainya sudah sekitar 2 atau 3 tahun lebih. Nah, ini dia akan jalan mendekati 33 watt karena yang jalan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Lihat sudah jalan di 3 ampere. Nah, lihat secara watt di 26 watt. Nah, ini daya stabilnya Xiaomi Turbo Charging 33 watt atau Mi Turbo Charging ya segini. Nah, lihat ini. Nah, ya, jadi kabel ini enak, bisa digunakan untuk ke ponsel Xiaomi 33 watt dan statusnya Turbo Charging aktif. Oke, coba saya ganti misalnya ke ponsel Oppo Supervook 45 watt. Bisa, tinggal kita ganti saja adapter chargernya. Nah, kita ganti ke adapter charger Oppo Supervook sambil menggunakan konverter ini karena ini konsepnya kabel PD atau C2C. Lihat Supervook. Nah, kita colokin. Selesai, kita hubungkan ke ponselnya. Nah, lihat ini. Kalau Oppo Supervook aturan mainnya beda lagi. Beda kayak sistem turbo charging beda lagi. Lihat Supervook 40 watt aktif. Nah, ya, lihat dengan menggunakan sistem seperti ini. Lihat dia mencapai 4 ampere. 38 watt. Statusnya yang aktif DC. Lihat secara digital display PD aktif 42 watt. Supervook aktif ada desimalnya. Nah, oke. Sekarang saya ganti lagi ke misalnya Infinix Supercharger 33 watt juga bisa. Dia ke Vivo juga bisa, ke Huawei juga bisa. Itulah enaknya kita punya kabel PD karena dia sistemnya itu luas dibandingkan dengan kabel A atau C. Beda ya. Makanya saya lebih suka menggunakan kabel PD. Lihat ini ke Infinix start dari baterai 39%. Supercharger aktif 33 watt. Nah, oke, kita lihat dari sisi struktur daya. Nah, sekali lagi kalau Infinix itu kenaikan dayanya agak pelan, tidak sekencang Oppo. Langsung watt. Ya, lihat ini. Nah, start dari baterai tadi sekitar 39%. Pastinya sudah mengalami penurunan daya karena baterainya sudah terisi lumayan banyak. Lihat di 2 ampere atau 18 watt. Lihat ini sudah jalan di 19 watt, 20 watt. Nah, lihat ini dia segini mentoknya di 20 watt. Kalau biasanya rata-rata di sekitar 20 watt sampai 23 watt dan berfungsi dengan baik ya walaupun usia pakainya sudah 2 atau 3 tahun lebih. Sekali lagi, tentunya juga bisa kabel ini untuk Vivo Flash Charging ataupun Huawei ataupun Samsung Super Fast Charging 45 watt ataupun 20 watt juga bisa. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya dari brand Anker. Ini Anker Zolo 240 watt secara spesifikasi yang ada di tokonya seperti itu. Oke, sekarang coba saya tes dari sisi USB-C e-marker dahulu. Kalau kabel
240 watt atau 5 ampere itu pasti ada USB-C markernya. Kalau tidak ada, artinya spesifikasinya itu tidak valid atau ya tidak ada USB-C markernya. Kalau tidak ada USB-C markernya itu biasanya kabelnya support arus 3 ampere. Lihat, ada USB-C markernya. Sebentar saya ambil penunjuk dahulu. Nah, lihat. Dari sisi USB dia speednya 2.0, panjangnya 1 meter, benar. Voltnya 50 volt, ampernya 5 ampere. 50 dikali 50 volt dikali 5 ampere sama dengan 250 watt. Secara USB-C marker spesifikasinya seperti ini. Oke, sekarang coba saya tes dari sisi ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah, oke, sebentar saya tata dahulu. Nah, lihat ini saya hubungkan ke Xiaomi Turbo Charging 67 watt yang aktif 55 watt turbo chargingnya. Ada desimalnya ya. Kenapa kok 55 watt tidak 67 watt? Karena tadi berdasarkan USB-C marker dia 5 ampere. Kalau ke Xiaomi Turbo Charging 67 watt itu 5 ampere dikali voltasenya 11 volt sama dengan 55 watt. Oke. Kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif PPS. Lihat ini ampernya. Sekarang jalan di 4,1 ampere. Biasanya tidak mungkin sampai 55 watt, pasti mendekati 50 watt. Lihat ini dia. Stabil di 4,1 ampere atau 36 watt. Statusnya yang aktif turbo charging 55 watt. Oke. Sekarang coba saya ganti untuk tes ke ponsel misalnya Oppo Superbook 45 watt. Sebentar saya siapkan dahulu. Nah, lihat nih ya, saya hubungkan ke ponsel Oppo Superbook 45 watt. Nah, status Superbook aktif 45 watt, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lihat, dia mencapai pada arus 4 ampere atau 38 watt. Ke Oppo Superbook 45 watt. Lihat yang aktif DC, protokol isi daya cepatnya dengan menggunakan adapter charger, bantuan konverter unit A to C. Oke, coba kita ganti. Misalnya ke ponsel ini saya ganti alat tes lainnya ke ponsel Infinix Allround Fast Charging 100 watt. Sebentar, saya siapkan dahulu. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G Allround Fast Charging 100 watt. Lihat, Allround Fast Charging aktif maksimal 100 watt. Ini mode smart. Saya ganti ke mode hyper, langsung ada desimalnya 100 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Dia langsung naik menuju daya maksimal. Lihat, padahal secara USB Dr. Finirsi tadi, USB-C markernya dia mencapai 5 ampere ya struktur dayanya. Sekarang dia mampu jalan di 6,3 ampere. Nah, kabel itu lebih baik menggunakan dasar berpikir ampere. Lihat, 6,5 ampere. Padahal secara spesifikasi 5 ampere. Ini masih jalan terus menuju titik daya maksimal. Lihat, 6,8 ampere. Jadi kemampuannya dia atau dia bisa memberikan ampere di atas spesifikasinya dia. Lihat, sudah jalan di 7 ampere. Dan masih jalan lagi. Lihat, coba saya pegang kabelnya. Agak hangat sedikit, anggap temperaturnya masih di 32 derajat Celcius. Lihat, sudah jalan di 7,5 ampere. Nah, secara spesifikasi 5 ampere anchor ini. Nah, hebat ya, lihat dia mencapai di 7,9 ampere, 8 ampere maksimalnya. Jadi, performa kabel anchor ini sangat bagus sekali, support hingga 8 ampere. Padahal secara spesifikasi dia 5 ampere. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi kabel selanjutnya yang terakhir dari brand Baseus. Ini Baseus Coolply. Nah, yang saya suka kabel ini unik, menggunakan bahan karet yang sangat lembut di tangan, tapi desain kabelnya atau bodi kabelnya sangat besar. Sebagai perbandingan ini saya ada kabel anchor ya. Lihat perbandingan kabelnya. Sangat besar di Baseus Coolply. Tapi walaupun memiliki desain kabel yang besar, Baseus Coolply ini memiliki tingkat kelenturan lebih lentur daripada anchor Zolo yang kabelnya kecil. Lihat ini, saya bandingkan. Nah, goyangan dari Baseus Coolply lebih luas. Lihat. Nah ya, oke. Lanjut kita lihat dari sisi bodi kabel yang lainnya sebentar. Nah, lihat ini.
dari sisi bodi kabel ini menggunakan bahan aluminium, ada tulisannya 100 watt, ada di bagian sininya ada bahan PVC, ada tulisannya Basius. Nah, kalau dibalik yang lain ini lihat juga ada tulisannya 100 watt. Ini ada LED-nya yang akan nyala ketika teraliri listrik, sehingga lumayan mempermudah kita ketika proses charging ketika kabel itu teraliri listrik. Lihat, ini ada port yang warna oranye, dia menggunakan warna port oranye ya maksudnya. Oke, sekarang coba saya tes ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Start dari baterai 23%, turbo charging aktif 55 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, status yang aktif PPS. Lihat, dia sudah jalan di 3, sekian ampere. Lihat, sudah jalan di 3,9 loh, sudah jalan di 4 ampere. Nah ya, cukup bagus sekali. Nah, masih jalan naik terus. Nah, lihat, sepertinya dia sudah stabil di 4,3 ampere atau 38 watt, status turbo charging yang aktif 55 watt. Nah ya, lihat, ini LED indikatornya akan nyala ketika terhubung ke listrik. Oke, lanjut kita cek dari sisi ponsel yang lainnya. Sekarang kita cek ke Oppo Superbook 45 watt. Saya ganti adapter charger dahulu. Oke, saya hubungkan sekarang ke ponsel Oppo Superbook 45 watt. Nah, Superbook aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. status yang aktif protokol istirahat cepat DC. Dia mencapai 4 ampere atau 38 watt. Secara teori Oppo-nya Superbook 45 watt. Nah ya, seperti ini. Oke, lanjut kita cek dari sisi ke ponsel lainnya, ke ponsel Infinix All-Round Fast Charging 100 watt. Saya siapkan dahulu adapter chargernya. Oke, saya hubungkan sekarang ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Lihat, All-Round Fast Charging 100 watt tersedia. Ini mode smart, akan saya rubah ke mode hyper charging, ada desimalnya. Nah, oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Lihat, secara ampere kabel ini support 5 ampere, tapi dia bisa memberikan arus yang lebih tinggi dari spesifikasinya. Lihat ini, dia mencapai 6,6 ampere dan masih terus jalan lihat 6,8 ampere. Nah ya, secara ampere dia 100 watt. 100 watt itu seluruh dayanya 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Sebentar lagi kalau selesai ini, coba ya kita cek dari sisi USB-C marker. Saya lupa tadi tidak cek USB-C marker. Lihat, ini jalan di 7,5 ampere. Nah, padahal dia 5 ampere. Lihat ini. Nah, jalan di 7,7 ampere. Coba saya pegang. Hangat, tidak terlalu hangat sih, masih kondisi dingin. Lihat, dia jalan di 8 ampere atau 72 watt. Secara spesifikasi 5 ampere lah ya. Dia mampu support di 8 ampere. Sangat istimewa sekali. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, oke, sekarang coba kita cek dari sisi USB-C marker. Oke, saya siapkan dahulu. Nah, lihat ini ya, menggunakan alat tes USB Dr. Finersi FNP58 USB-C marker. Saya hubungkan. Nah, USB-C markernya tersedia dan stabil, tidak putus. Lihat ini, USB atau speednya USB 2.0, panjangnya 1 meter, sudah sesuai. Voltnya 50 volt, ampernya 5 ampere. Tapi tadi mampu jalan di 8 ampere. Sangat istimewa sekali. Padahal secara spesifikasi 100 watt. Ini kalau secara USB-C marker 50 dikali 5 sama dengan 250 watt. Saya lebih percaya ini. Jadi sangat istimewa sekali. Kabel ini jarang ada yang tahu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam tes kabel rekomendasi terbaik di akhir tahun 2025 ini. Mulai dari kabel super speed, kabel USB Type-C, kabel digital display, kabel auto disconnect, kabel sakti, hingga kabel micro USB, semua sudah saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar.
Kalau teman-teman mau membeli semua tes kabel dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.